Jenis-jenis e-commerce yang pertama adalah B2B atau business to business, adalah jenis e-commerce yang digunakan ya saat terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain. Berarti bisnis dengan bisnis, perusahaan dengan perusahaan. Biasanya barang dan jasa yang diperjualbelikan berjumlah besar kuantiti ya. Yang kedua ada jenisnya B2C, business to consumer. B2C merupakan istilah yang digunakan saat terdapat perusahaan yang menjual produk atau jasanya ke konsumen. Umumnya pelanggan membeli produk dalam jumlah sedikit. Ada juga jenis e-commerce yang namanya C2C, consumer to consumer. Istilah C2C adalah istilah yang digunakan untuk transaksi jual beli antara dua individu secara online. Misalnya, saat seseorang menjual barang bekas kepada orang lain lewat internet, misalkan dulu ada bekas.com, terus atau misalkan lewat OLX ya, kita jual motor kita, mobil kita, bahkan kita pun bisa jual kandang ayam kita, kandang kucing, dan lain-lain adik-adik. Yang keempat adalah C2B, consumer to business. Jenis-jenis e-commerce lainnya yaitu C2B adalah digunakan saat seorang penjual produk jasa, seseorang ini menjual produk atau jasanya kepada perusahaan. Yang kelima adalah B2E, yaitu business to public administration. Sekilas B2E mirip dengan B2C, hanya saja pihak yang terlibat dalam e-commerce ini yaitu pengusaha dengan lembaga pemerintahan. Misalnya, sebuah perusahaan menyediakan jasa pembuatan web kepada institusi. Yang keenam ada C2E, yaitu consumer to public administration. Jenis e-commerce ini menyerupai B2C, hanya saja transaksi yang dilakukan oleh individu dengan institusi pemerintahan. Yang tujuh adalah O2O, adalah online to offline e-commerce. Dalam, baik, saya lanjut nggih. Contoh e-commerce di Indonesia berdasarkan jenisnya. B2B atau business to business merupakan proses penjualan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa yang difokuskan pada perusahaan maupun pelaku bisnis lainnya. Contohnya ada Electronic City, Rarali, Kawan Lama, MBIS, dan lain-lain adik-adik. Sedangkan e-commerce untuk B2C yaitu business to consumer, ini berbeda dengan B2B. Bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contoh, jenengan memiliki bisnis sembako, tetapi jenengan menjual barang kepada konsumen perorangan. Berarti bisnis jenengan adalah B2C. Website jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Contoh bisa kita lihat di Lazada, Blibli.com, Shopee, dan lain-lain. Dengan contoh C2C, consumer to consumer, adalah model bisnis di mana consumer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lainnya. Contoh sederhana dari bisnis ini adalah marketplace atau e-commerce, misalkan OLX, Tokopedia, Bukalapak, Kaskus, Blibli, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah C2B, customer to business, adalah kebalikan dari C2C. Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contoh misalkan freelancer, Upwork, Google AdSense, e-stock, dan lain-lain. Sedangkan B2E, business to administration, mengacu pada transaksi yang dilakukan secara daring, secara online ya, antara perusahaan dan administrasi publik atau badan pemerintahan. Contoh pajak.go.id, lelang.go.id, dan lain-lain. Ada yang kedua O2O, online to offline e-commerce. E-commerce jenis baru ini proses transaksinya merupakan hasil gabungan dari media online dan offline. Biasanya kegiatan yang dilakukan secara online adalah proses promosinya dan branding kepada pelanggan. Sedangkan untuk layanan yang diterima pelanggan berupa layanan offline. Contohnya adalah Gojek ya, Red Doors, dan lain-lain adik-adik ya. E-commerce semakin berkembang di Indonesia, tentu saja pasti memiliki banyak tantangan. Terutama di Indonesia,
E-commerce saat ini banyak tersedia dan semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang maupun jasa yang dibutuhkan tanpa perlu keluar rumah. Konsumen cukup mengklik pilih barang, memasukkan dalam keranjang belanja, kemudian memilih metode pembayaran dan pengiriman. Barang yang dipesan langsung diproses pengirimannya ke tempat tujuan. Akan tetapi, e-commerce di tanah air juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari logistik hingga karakteristik konsumen. Seperti apa sih tantangan tersebut ya? Tantangan e-commerce di Indonesia yang pertama adalah layanan sistem pembayaran. Tantangan pertama ini banyak dibicarakan oleh penggiat e-commerce. Mengenai masalah pembayaran, di satu sisi saat ini memang semakin banyak dijumpai layanan pembayaran online. Namun di sisi lain, para pelaku e-commerce masih banyak mengadopsi layanan pembayaran manual. Kalau di kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo atau Gresik ya, itu sudah banyak yang sudah paham. Sedangkan di daerah-daerah mereka kurang paham. Caranya melalui transfer antar rekening maupun kartu kredit. Seharusnya persoalan ini menjadi isu yang patut diperhatikan oleh pelaku e-commerce untuk memajukan iklim industri perdagangan online di Indonesia di masa mendatang. Tantangan yang kedua adalah arus logistik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau. Kondisi geografis ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi e-commerce. Misalnya pengiriman barang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur masih membutuhkan biaya yang relatif mahal. Tapi sekarang ya sudah alhamdulillah adik-adik daripada zaman dulu ya. Zaman dulu saya tahun 97-an, 95, saya jual HP di Surabaya dengan jual HP misalkan di Nganjuk, harganya sudah beda pasti. Saya jual ke Papua, pasti beda. Bukan cuma sekedar biaya pengiriman, tapi harga pasti beda. Mereka kan tidak bisa ngecek lewat internet. Sekarang kan dimanapun kita bisa ngecek. Bahkan mungkin anak saya di Sangatta sana, di Kaltim. Harga sama, cuma beda kan mungkin di pengiriman. Jadi komponen biaya ini tentu menjadi pertimbangan konsumen sebelum melakukan transaksi di e-commerce. Ya memang, ibu-ibu terutama ya, kalau bapak-bapak mungkin kebanyakan cuek. Ibu-ibu itu kalau tidak free ongkir, dia tidak mau beli, nunggu free ongkir, ataupun mereka lihat dari video. Kalau saya sebetulnya tidak paham, saya ngomong ini karena saya lihat dari istri saya, anak saya. Dia lihat yang di video. Kalau ada videonya, itu biasanya free ongkir. Dan masih ada potongan lagi. Katanya seperti itu. Bahkan kemarin pun ya, beli roti AOK itu loh, itu kan 2.500-an. Beli 10, itu loh harganya enggak sampai 10.000. Nyampe di rumah gitu. Trik-trik seperti itu kan ibu-ibu, remaja-remaja putih kan paham banget ya. Sehingga promosi bebas ongkir ini pun gencar ditawarkan oleh e-commerce. Tak sampai di situ, para pedagang yang mengimpor barang-barang dari luar negeri pun harus berurusan dengan dealing waktu ya, atau waktu tunggu di pelabuhan. Problem klasik ini sampai saat ini masih ruwet karena mungkin rantai distribusi dan proses birokrasi. Tantangan berikutnya adalah karakter konsumen. Karakter konsumen menjadi tantangan e-commerce berikutnya. Misalkan, sebagian besar konsumen menginginkan transaksi yang lebih personal. Caranya dengan menghubungi penjual secara langsung melalui WhatsApp atau LAN. Masih ada kelompok konsumen yang menilai transaksi ini lebih personal atau terpercaya dibanding lewat website yang kaku. Ya betul lah, enggak apa-apa. Untuk mensiasati ini, e-commerce menghadirkan chatbot maupun fitur messenger. Nah, chatbot ini yang bisa jadikan bukti di saat ada pesanan yang tidak sesuai. Bahkan kita bisa berargumen di situ. Nanti pihak e-commerce yang memutuskan siapa yang menang. Dan ini saya lihat di istri dan anak saya sering melakukan itu. Bahkan tidak cocok pun dikembalikan, langsung uang itu kembali. Biaya pengiriman kembalinya pun gratis adik-adik. Mungkin adik-adik putri paham banget ini ya. Selain itu, tantangan lain adalah kecenderungan konsumen untuk memilih e-commerce yang menawarkan banyak promosi dan harga murah. Saat masih berlaku promosi ini selesai, konsumen pun akan mencari e-commerce lain dengan tawaran yang serupa. Tantangan berikutnya adalah jumlah produk lokal yang masih kalah dibanding produk impor. Salah satu tantangan lain yang masih dihadapi e-commerce Indonesia adalah dalam hal jumlah produk lokal dan impor yang masih belum sebanding. Memang ya misalkan kita bikin baju yang kita
konveksi sendiri dengan tenaga kerja misalkan di desa yang murah pun tidak nututi, masih kalah dengan produk-produk yang dari China. Dilansir dalam island.id, meskipun e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan hingga 5.500% selama 4 tahun terakhir, namun produk-produk asal Indonesia yang dijual di platform e-commerce masih di bawah 10%. Ini membuat Indonesia masih sebatas pasar, adik-adik. Nah, ternyata menjadi pedagang di e-commerce banyak tantangannya ya. Jika jenengan ingin merambah bisnis e-commerce, perhatikan hal-hal tersebut di atas tadi. Ada e-commerce, ada marketplace ya. Perbedaan e-commerce dan marketplace. Yang pertama, perbedaan jika dilihat dari pengertian. E-commerce bisa diartikan sebagai situs online yang digunakan untuk jual beli. Sedangkan marketplace adalah situs pihak ketiga yang menyediakan kategori produk dari beberapa penjual ya. Yang kedua, waktu dan biaya. Umumnya marketplace tidak mengeluarkan biaya yang besar. Sedangkan e-commerce memerlukan biaya besar dan waktu yang lama untuk menciptakan platform tersebut. Ketiga, akses pelanggan. Jika dilihat dari aksesnya, marketplace relatif sulit memperoleh pelanggan. Sedangkan e-commerce lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan. Iya, adik-adik, sebelum kita bahas tentang skill apa yang dibutuhkan untuk bisnis e-commerce, saya sampaikan kalau calon customer tersebut tidak beli produk kita, maka mari kita ucapkan terima kasih adik-adik. Karena bisa jadi produk atau jasa kita bukan untuk mereka. Mungkin kita terlalu banyak kecewa karena barang atau jasa kita tidak laku dan tidak dibeli orang. Mari kita syukuri karena kita akan semakin paham bahwa produk atau jasa kita memang bukan untuk mereka, sehingga kita akhirnya benar-benar paham segmen pasar apa yang ingin kita layani adik-adik. Adik-adik yang dirahmati Allah, jangan pernah berharap kita bisa melayani semua orang. Trying to be everybody, you will be nobody. Ya, adik-adik. Terus, apa skill yang dibutuhkan untuk bisnis e-commerce ini ya? Beberapa skill yang diperlukan adalah membaca data analisis web untuk lebih memahami audiens kita agar bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Pengetahuan tentang SEO, copywriting, dan fotografi produk juga sangat penting untuk meningkatkan campaign pemasaran kita. Meskipun tidak wajib, kita mungkin juga perlu skill teknis dasar untuk mengelola toko. Bagaimana cara memulai bisnis e-commerce? Pada sebagian besar platform e-commerce, kita hanya perlu mendaftar dengan alamat email asli dan membeli paket langganan sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa menyediakan landing page toko dan mencantumkan semua produk yang ingin kita jual. Setelah membuat toko online, platform ini akan menangani proses transaksi untuk kita. Ya, selain masalah kelebihan, kekurangan, bagaimana kita memulai bisnis itu ya, juga ada masalah hukum yang timbul dalam e-commerce.